Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Rahmawati dari Prodi Bioteknologi dengan NIM 211201006. Di sini saya akan mereview mata kuliah genetika dengan tema persilangan monohibrid dan dihibrid. Apa itu monohibrid dan dihibrid? Monohibrid merupakan persilangan satu sifat yang berbeda, sedangkan pada persilangan hibrid merupakan persilangan dua sifat yang berbeda. Sejarah hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Seorang genetika Mendel terdiri dari dua bagian. Yang pertama, hukum persilangan atau segregation, atau yang sering disebut hukum pertama Mendel. Yang kedua, hukum berpasangan secara bebas atau independent assortment, atau yang sering disebut hukum Mendel 2. Hukum Mendel pertama kali ditemukan oleh seorang biarawan yang berasal dari Austria, yaitu Gregor Johann Mendel, atau yang sering disebut Bapak Genetika. Kesimpulan dari percobaan Mendel, yang pertama, hibrid merupakan hasil persilangan dua individu dengan tanda yang berbeda. Yang kedua, faktor-faktor keturunan mengikuti distribusi yang logis, maka pola akan diketahui dengan cara persilangan. Yang ketiga, karakter pada sifat dari keturunan suatu hibrid akan selalu timbul secara teratur dan memberikan petunjuk adanya faktor yang mengambil dalam pemisahan sifat. Hukum segregasi atau yang sering disebut hukum Mendel 1, yaitu merupakan persilangan dengan satu tanda benda termasuk dua macam part monohibrid. Yang pertama dominasi penuh, yang kedua dominasi tidak penuh. Pada hukum Mendel pertama, jumlah kromosom diploid akan turun menjadi haploid. Hukum Mendel 1 berlaku pada persilangan dengan satu sifat beda atau monohibrid. Hukum segregasi atau hukum Mendel 1, yang pertama, gen memiliki bentuk alternatif yang mengatur variasi pada karakter keturunannya. Yang kedua, setiap individu membawa pasangan gen, satu dari tetua jantan dan satu dari tetua betina. Yang ketiga, sepasang gen merupakan alel yang berbeda. Yang kedua, hukum Mendel 2 merupakan hukum asortasi atau independent assortment. Sepasang gen akan mengelompok secara bebas meiosis selama pembentukan gamet. Asortosi merupakan setiap gen atau sifat dari berpasangan secara bebas dengan sifat atau gen lainnya. Hukum ini berlaku dalam proses pembentukan gamet pada persilangan hibrid atau persilangan dengan dua sifat. Salah satu percobaan yang terkenal adalah persilangan antara kacang ercis biji bulat warna kuning dengan tanaman kacang ercis biji keriput warna hijau. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya, Mendel menetapkan genotip untuk berbiji bulat dan berwarna kuning dengan genotip BPKK dominan. Dan kacang kapri berbiji kisut dan berwarna hijau dengan genotip BPKK resesif. Segregasi setiap gen dapat berpisah secara bebas dan menghasilkan gamet atau sel sperma dan sel ovum dengan pasangan gen BPKK dengan keturunan pertama semua bergenotip BPKK, sehingga semua kacang kapri berbiji bulat dan berwarna kuning. Selanjutnya, Mendel melakukan persilangan kedua antar sesama keturunan secara bersamaan. Hukum Mendel 2. Bila dua individu memiliki dua pasang atau lebih sifat, maka akan diturunkan sepasang sifat secara bebas, tidak tergantung pada pasang sifat lainnya. Sehingga alel dengan gen yang berbeda tidak saling mempengaruhi. Hal ini menjelaskan bahwa gen yang menentukan tidak saling mempengaruhi. Selanjutnya, pada persilangan dari keturunan pertama, ini akan membentuk individu pada keturunan berikutnya. Kesimpulan dari percobaan Mendel, gen berupa benda selalu berpasangan pada individu diploid. Yang kedua, prinsip dominan atau resesif, atau yang sering disebut satu alel dalam pasangannya akan berpengaruh pada lainnya. Yang ketiga, prinsip pemisahan. Prinsip pemisahan di sini, dua karakteristik alel akan memisah selama proses pembuahan sel telur dan sel sperma. Pada gametogenesis kedua, faktor itu
akan berpisah. Setiap gamet mempunyai satu faktor. Yang keempat, prinsip pemilihan bebas. Prinsip pemilihan bebas di sini menjelaskan bahwa alel dari karakteristik yang berbeda akan didistribusikan secara bebas pada sel reproduksi selama proses mitogenesis. Bila ada dua faktor keturunan, maka mitogenesis terjadi pilihan pertama bebas sehingga segala macam kombinasi mungkin terjadi. Sekian review mata kuliah genetika dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.